lingkaran yang melalui O, yaitu di titik 0,0, jari-jarinya 13, dan absis titik pusatnya negatif 12. Nah, dari soal ini sudah diketahui jari-jarinya yaitu 13. Nah, berarti kita harus mencari titik pusatnya. Nah, dari soal ini kan sudah diketahui absis titik pusatnya negatif 12. Jadi bisa kita misalkan titik pusatnya berkoordinat negatif 12, Y. Nah, kalau misalnya kita perhatikan panjang titik O yaitu 0,0 ke titik pusat P yaitu negatif 12, Y itu kan sama saja dengan panjang jari-jari lingkarannya yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Kalau misalnya kita masukkan menjadi R kuadrat sama dengan X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. 13 kuadrat sama dengan negatif 12 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 0 dikuadratkan. 13 kuadrat sama dengan negatif 12 dikuadratkan ditambah Y kuadrat. Hasil pengkuadratannya menjadi 169 sama dengan 144 ditambah Y kuadrat. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 144 menjadi 25 sama dengan Y kuadrat. Hasil akhirnya menjadi Y sama dengan plus minus 5. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan titik pusat, yaitu di negatif 12,5 dan negatif 12,5. Berarti ada dua persamaan lingkaran. Untuk persamaan lingkaran yang pertama, yaitu persamaan lingkaran dengan titik pusat negatif 12,5. Kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X plus 12 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Nah, hasil akhirnya menjadi X plus 12 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 169. Itu persamaan lingkaran yang pertama. Kemudian untuk persamaan lingkaran yang kedua, yaitu persamaan lingkaran dengan titik pusat negatif 12, negatif 5. Kita masukkan ke rumus persamaan lingkaran, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian X ditambah 12 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Hasil akhirnya menjadi X ditambah 12 kuadrat ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 1. Kita lihat juga di gambarnya ya. Untuk lingkaran yang berwarna merah itu lingkaran dengan persamaan yang pertama tadi. Kemudian untuk lingkaran yang berwarna hijau itu lingkaran dengan persamaan yang kedua. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, Mas, barangkali. Ya, mohon maaf. Sebelum soal berikutnya, barangkali ada diskusi, pertanyaan-pertanyaan. Itu gambarnya pakai GeoGebra, Mas? Iya, Prof. Oke, ya, GeoGebra membantu sekali sehingga nanti ya, katakan Anda ngajar untuk memverifikasi dari jawaban ini ya, bisa Anda menggunakan GeoGebra. Oke, silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Sudah jelas sekali ya. Kalau sudah bisa lanjut. Baik, yaitu selanjutnya nomor 9, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 1, negatif 4 dan 5,2 dan pusat pada garis X dikurangi 2Y ditambah 9 sama dengan 0. Pertama-tama diketahui misal yang 1, negatif 4 itu titik A dan 5,2 itu titik B. Dengan titik pusat pada garis X dikurangi 2Y per 9 sama dengan 0. Misal titik pusatnya ialah P, A, B, maka X dikurangi 2Y plus 9 sama dengan 0. Untuk X-nya kita ganti dengan A dan Y-nya kita ganti dengan B. A dikurangi 2B ditambah 9 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 2B dikurangi 9. Untuk jarak titik A ke P sama dengan jarak titik B ke P. Sama dengan jari-jari. Yang pertama,
Kita mencari jarak titik A 1, -4 ke titik B, A, B. Dengan rumus R kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi 1 dikuadratkan. R kuadrat sama dengan, kita substitusikan titik 1, -4, yaitu menjadi A dikurangi 1 dikuadratkan ditambah B ditambah 4 dikuadratkan. R kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2A ditambah 1 ditambah B kuadrat ditambah 8B ditambah 16. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A ditambah 8B ditambah 17. Dan selanjutnya kita mencari jarak titik B 5,2 ke titik P, A, B. Dengan rumus yang sama yaitu R kuadrat sama dengan X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. R kuadrat sama dengan A dikurangi 5 dikuadratkan ditambah B dikurangi 2 dikuadratkan. R kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25 ditambah B kuadrat dikurangi 4B ditambah 4. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 10A dikurangi 4B ditambah 29. Lalu kita sama dengankan persamaan pertama dan kedua yaitu menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A ditambah 8B ditambah 17 sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 10A dikurangi 4B ditambah 29. Menjadi, karena sama-sama mempunyai A kuadrat ditambah B kuadrat, maka dikurangi A kuadrat ditambah B kuadrat. Menjadi negatif 2A ditambah 10A ditambah 8B ditambah 4B sama dengan 29 dikurangi 17. 8A ditambah 12B sama dengan 12. Karena A tadi diketahui 2B dikurangi 9, maka kita substitusikan 8 dikali 2B dikurangi 9 ditambah 12B sama dengan 12. 16B dikurangi 72 ditambah 12 sama dengan 12B. Sama dengan 12. 28B sama dengan 84, sehingga B sama dengan 3. Lalu kita substitusikan untuk mendapatkan nilai A. Jadi A sama dengan 2B dikurangi 9. A sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 9. A sama dengan 6 dikurangi 9, sehingga kita dapatkan nilai A yaitu negatif 3. Jadi untuk pusat lingkarannya ialah P negatif 3,3, kemudian kita substitusikan A dan B untuk mencari jari-jari. R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2A ditambah 8B ditambah 17. R kuadrat sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 3 ditambah 8 dikali 3 ditambah 17. R kuadrat sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 24 ditambah 17. R kuadrat sama dengan 65. Persamaan lingkaran dengan titik pusat P negatif 3,3 dan jari-jarinya R akar 65, yaitu sebagai berikut. X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sehingga X ditambah 3 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan akar 65 kuadrat. Menjadi X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 65. Untuk gambarnya sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar lingkaran dengan persamaan X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 65. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Oke, dilihat dari gambarnya jelas sekali ya. Jadi ini GeoGebra membantu kita untuk memperjelas dari apa yang dalam bentuk aljabar ke dalam bentuk geometrinya. Ya, yang seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya mempunyai cara yang lebih singkat, Bu. Silakan, coba. Mungkin kalau sudah ngerjakan, Mas, bisa di-share? Baik, Bu. Bisa, Prof. Oke, sebentar Oke, coba, Mas. Baik, Prof. Ya, saya substitusikan kedua titik itu ke
ke rumus mencari jari-jari, tapi nggak pakai akar. Jadi akarnya nanti dikuadratkan sama-sama dikuadratkan. Ke P kan gitu toh maksudnya. Nah, jadi itu ya. Oke. Tampaknya dari dua cara menyelesaikan, kemudian dicek dengan GeoGebra jelas berbeda caranya. Ya, berbeda menemukannya begitu. Toh hasilnya juga sama dan itu semuanya logis. Ya, secara matematis logis. Oke, menarik. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Nah, ini dengan apa ya GeoGebra tampaknya bisa dipakai untuk ngecek apakah jawaban Anda benar atau enggak. Nah, seperti itu. Sehingga ini secara geometris. Kalau yang kiri itu secara aljabarnya, kalau yang tadi penyelesaiannya tadi secara jabarnya. Sehingga geometri analit ya, itu posisinya adalah penggabungan dari geometri dan aljabarnya. Sehingga Anda memulainya dari mana? Silahkan. Yang mana yang sangat membantu untuk katakan menyelesaikan problem-problem tersebut. Ya. Oke. Silahkan, masih ada kelompok penyaji yang perlu kemarin yang perlu didiskusikan. Masih ada Mbak Ega? Ada, Bapak. Iya, coba silakan disajikan. Siapa yang nyajikan? Mbak Ega masih bisa sebagai co-host? Masih bisa, Bro. Oke, silakan. Mungkin bisa ditampilkan, mungkin yang lain menjelaskan, oke aja. Dua ruas gitu. Sehingga saya substitusikan menghasilkan garis ini nantinya. Lalu garis ini kan dia akan berpotongan dengan garis yang diketahui tadi, sehingga kita itu nanti kita masukkan ke sini sehingga mendapatkan titik potong, yaitu plus minus 3 tadi. Nah, ini yang ini. Sehingga kita dapatkan titik pusatnya, lalu kita cari apa namanya jari-jarinya, lalu kita masukkan sehingga jadi itu. Dengan cara awal tadi yaitu mensubstitusikan ke rumus mencari jari-jari. Coba dibuat GeoGebra-nya, Mas. Baik. Nah, dari itu garis itu digambarkan GeoGebra-nya kayak apa? Baik, Bro. Nanti bisa dibandingkan. Oh ya, sebentar. Tentukan persamaan lingkaran L yang berjari-jari dua satuan berpusat di suhu X menyinggung garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan negatif X. Kita misalkan karena pusat lingkaran berada di suhu X, maka pusatnya itu X1,0. Kemudian kita cari jarak pusat ke garis Y sama dengan X dan juga Y sama dengan negatif X. Ke bawah, sebentar. Untuk jarak pusat ke garis Y sama dengan X, pertama, Y sama dengan X, kemudian kita rubah menjadi bentuk persamaan AX ditambah BY ditambah C menjadi 0 sama dengan X min Y. Kemudian kita cari menggunakan rumus jarak, yaitu D sama dengan mutlak AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena D-nya itu 2, maka kita substitusikan 2 sama dengan mutlak 1 dikali X1 ditambah negatif 1 dikali 0 ditambah 0 per akar 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Sama dengan 2 sama dengan mutlak X1 per akar 2.
Sehingga nilai mutlak kita peroleh X1 per akar 2 sama dengan 2, dan juga negatif X1 per akar 2 sama dengan 2. X1 sama dengan 2 akar 2, dan X1 sama dengan negatif 2 akar 2. Demikian juga dengan kita mencari jarak titik pusat ke garis Y sama dengan negatif X. Dari persamaan Y sama dengan negatif X, kita rubah terlebih dahulu menjadi 0 sama dengan X ditambah Y. Dengan menggunakan rumus jarak, kita substitusikan menjadi 2 sama dengan 1 dikali X1 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 per akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga 2 sama dengan mutlak X1 per akar 2. Nilai X1 per akar 2, kita menemukan dua nilai, yaitu X1 per akar 2 sama dengan 2 dan negatif X1 per akar 2 sama dengan 2. Sehingga nilainya X1 sama dengan 2 akar 2 dan X1 sama dengan negatif 2 akar 2. Jadi, kemungkinan ada dua pusat lingkaran, yaitu 2 akar 2,0 dan negatif 2 akar 2,0. Dari dua pusat lingkaran tersebut, kita substitusikan ke persamaan lingkaran, sehingga terbentuk dua persamaan lingkaran, yaitu X min 2 akar 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, dan juga X ditambah 2 akar 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Bisa dilihat ini adalah grafik dua lingkaran yang terbentuk. Sampai di sini, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Enak sekali dengan GeoGebra untuk verifikasi jawabannya. Jadi jelaslah, memperjelas dari apa aljabarnya tadi. Ya, memvisualisasikannya ini ya, dengan visual ini lebih mudah ditangkap oleh anak-anak. Sehingga nanti kalau ngajar, usahakan ya di SMA kalau nggak salah, atau mungkin SMP. Sehingga penggunaan teknologinya itu ada begitu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah, nggak ada. Bisa lanjut. Selanjutnya yaitu nomor 22, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik min 3,2 dan juga 4,1 serta menyinggung sumbu X. Nah, jadi di sini ada sebuah lingkaran di mana lingkaran ini itu melalui titik koordinat min 3,2 dan juga 4,1 dan menyinggung di sumbu X. Nah, di sini kita misalkan titik pusatnya yaitu berkoordinat A, B. Nah, yang pertama, persamaan lingkaran yang melalui titik min 3,2. Nah, kita tahu bahwa rumus persamaan lingkaran yaitu X dikurangi A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai min 3 ke X. Jadi, didapat min 3 dikurangi A dikuadratkan ditambah 2 min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi 9 ditambah 6A ditambah A kuadrat ditambah 4 dikurangi 4B ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Didapatkan 13 ditambah 6A min 4B ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 6A min 4B ditambah 13 min R kuadrat sama dengan 0. Didapatkan persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, lingkaran ini juga melalui titik 4,1, sehingga persamaan lingkarannya yaitu kita substitusi nilai 4 dan 1 ke nilai X dan Y. Jadi 4 min A dikuadratkan ditambah 1 dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Didapat 16 dikurangi 8A ditambah A kuadrat ditambah 1 dikurangi 2B ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan 17 dikurangi 8A dikurangi 2B plus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 8A
min 2B ditambah 17 min R kuadrat sama dengan 0. Didapatkan persamaan kedua. Nah, yang persamaan ketiga, karena lingkaran ini juga menyinggung di sumbu X, maka lingkaran ini juga pasti melewati titik X, 0, karena Y-nya itu sama dengan 0. Tetapi di sini nilai X-nya masih belum diketahui. Jadi, kita substitusikan nilai Y-nya ke nilai Y-nya yaitu sama dengan 0 ke persamaan ini. X min A dikuadratkan ditambah 0 dikurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Didapat X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah X kuadrat min 2AX min R kuadrat sama dengan 0. Didapat persamaan yang ketiga. Nah, karena lingkaran ini menyinggung sumbu X, maka panjang jari-jarinya itu sama dengan mutlak B. Karena misalkan ada lingkaran, nah jarak antara titik pusat ke titik singgungnya itu atau titik potongnya itu merupakan panjang jari-jarinya. Nah, sedangkan titik pusat itu kan A, B. Jadi B-nya itu diwakili dari 0 ke Y. Jadi kan pusatnya A, B. Nah, panjang B-nya itu atau panjang B-nya itu diwakili oleh panjang Y-nya. Jadi panjang jari-jarinya itu sama dengan mutlak B. Nah, tadi kan persamaan yang pertama A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 6A min 4B plus 13 dikurangi R kuadrat. Nah, di sini R-nya itu kita ganti dengan B karena nilai R itu sama dengan B. Jadi min B kuadrat sama dengan 0. Nah, B kuadrat dikurangi B jadi habis. Jadi A kuadrat ditambah 6A dikurangi 4B ditambah 13 sama dengan 0. Nah, begitupun dengan persamaan kedua, R kuadrat. R-nya kita ganti dengan B. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat min 8A min 2B ditambah 17 min B kuadrat sama dengan 0. B kuadrat dikurangi B kuadrat jadi habis menjadi A kuadrat dikurangi 8A dikurangi 2B plus 17 sama dengan 0. Dan persamaan ketiga juga sama, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2AX dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Sama dengan A kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai A dan B-nya. Jadi kita mengeliminasi persamaan-persamaan tadi. Pertama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi A kuadrat ditambah 6A dikurangi 4B ditambah 13 sama dengan 0, dikurangi dengan A kuadrat min 8A dikurangi 2B plus 17 sama dengan 0. Nah, di sini A kuadrat dikurangi A kuadrat habis. Jadi kita operasikan hasilnya yaitu 14A dikurangi 2B dikurangi 4 sama dengan 0. Didapat persamaan yang keempat. Yang kedua, kita mengeliminasi juga persamaan 1 dan 3. Jadi A kuadrat ditambah 6A dikurangi 4B ditambah 13 sama dengan 0. Dikurangi A kuadrat ditambah X kuadrat min 2X sama dengan 0. Didapatkan 6A min 4B ditambah 13 min X kuadrat plus 2AX sama dengan 0. Didapatkan persamaan yang kelima. Nah, yang ketiga kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3. Nah, di sini juga menghilangkan A kuadrat. Jadi A kuadrat min 8A min 2B plus 17 sama dengan 0 dikurangi A kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0 dapat min 8A min 2B plus 17 min X kuadrat plus 2X sama dengan 0 menjadi persamaan yang keenam. Nah, yang keempat, kita mengeliminasi persamaan yang keempat tadi dengan persamaan yang keenam. Jadi kita ingin menghilangkan 2B. 14A dikurangi 2B dikurangi 4 sama dengan 0 dikurangkan dengan min 8A min 2B plus 17 min X kuadrat plus 2AX sama dengan 0. Didapat 22A min 21 AX min 21 ditambah X kuadrat min 2X sama dengan 0 sama dengan X kuadrat min 2X plus 22 A min 21 sama dengan 0. Didapat persamaan yang ketujuh. Nah, yang kelima, kita mengeliminasi persamaan 3 dan yang ketujuh. Kita menghilangkan X kuadrat dan juga 2AX. Jadi, A kuadrat ditambah X kuadrat min 2AX sama dengan 0 dikurangkan dengan X kuadrat min 2AX plus 22A min 21 sama dengan 0.
didapat A kuadrat min 22A plus 21 sama dengan 0. Nah, jadi kita di sini bisa mencari nilai A, yakni dengan pemfaktoran A kuadrat min 22A sama dengan min 21. Kita keluarkan A-nya, A dikali dalam kurung A min 22A sama dengan min 21, didapat A min 21 atau A sama dengan 1. Nah, karena tadi lingkaran melewati titik min 3,2 dan 4,1, maka nilai A yang memenuhi itu adalah A yang sama dengan 1. Jadi, substitusi nilai A sama dengan 1 ke persamaan 4 tadi. Jadi, untuk mencari nilai B-nya, 14A min 2B min 4 sama dengan 0, A-nya disubstitusi, jadi 14 dikali 1 min 2B min 4 sama dengan 0. 14 min 2B min 4 sama dengan 0. 14 dikurangi 4 jadi 10, dan juga mengalami pengurangan tambahan yang sama, yang ruas kiri ditambah 2B dan ruas kanan juga ditambah B, maka dapat 10 sama dengan 2B. Jadi B sama dengan 5. Jadi titik pusatnya adalah 1,5. Nah, karena jari-jarinya adalah sama dengan nilai mutlak B, maka panjang jari-jarinya adalah 5. Jadi persamaan lingkaran yang melewati titik min 3,2 dan 4,1 adalah X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan sama dengan 5 kuadrat, atau X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Untuk gambarnya, nah di sini kita tadi plot titik min 3,2 dan juga B 4,1. Nah tadi kan sudah ditemukan bahwa persamaan lingkarannya itu X min 1 dikuadratkan ditambah Y min 5 dikuadratkan. Nah, jadi didapat lingkaran ini. Nah, untuk membuktikannya apa benar atau enggak. Nah, kita mencari titik potong lingkaran dengan sumbu X, karena yang dikatakan bersinggungan itu jika memiliki satu titik potong saja. Nah, jadi didapat titik potongnya yaitu di C, yaitu 1,0. Nah, jarak antara tadi itu titik pusat dengan titik singgungnya itu sama dengan R atau sama dengan 5. Dan titik pusatnya didapat 1,5. Terima kasih, sekian dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya untuk kelompok, apakah diizinkan? Iya, dipersilahkan. Itu tadi kan kita idenya kan menggunakan secara aljabar dalam menyelesaikan soal tersebut. Lantas bagaimana ketika kita menggunakan analisis geometrinya dalam soal seperti ini? Dalam soal seperti ini itu seperti apa kira-kira? Ketika menggunakan analisis geometrinya, apakah mungkin bisa ini dari titik A ke titik B kita tarik garis lurus? Caranya hampir sama dengan Mas Gilang tadi. Apakah juga bisa? Ya, silakan dijawab. Atau mungkin yang lain membantu menjawab. Jadi dibuat garis AB, kemudian dibuat sumbu AB, ya. Kemudian diapakan, Mas? Nanti dicari titik tengahnya, Prof. Terus kita cari persamaan yang berpotongan tegak lurus dengan titik tengah tersebut. Ya, sudah ketemu garisnya. Tentunya garisnya akan melalui D di situ ya, itu kan D ya. Ya. Nah, sekarang apa selanjutnya? Kan intinya kan akan menemukan titik D. Gimana? Kalau idenya mungkin kita mencari bagaimana antara titik A, titik B, dan titik C itu memiliki jarak yang sama pada suatu titik. Ini seperti itu, Bro. Oke, silakan. Jadi ini berangkat dari ya
geometrinya, diketemukan aljabarnya, ya, kemudian di situ udah ketemu persamaannya. Akhirnya Anda nanti akan milih jalan yang mana, cara yang mana yang lebih simpel, silakan. Ya. Nah, disitulah akhirnya Anda menetapkan yang mana yang paling sederhana yang akan Anda pilih, kan gitu toh? Ya. Berarti Oke. menggunakan cara seperti itu tidak apa-apa nggih, Prof? Silakan, itu sketsa Oh. awal toh, tapi Anda kan masih belum punya gambarnya yang benar D-nya berapa, itu kan juga belum. Tapi Iya. sketsa ini yang saya katakan analisis awal. Tapi analisis awal Anda menggunakan geometri, gambarnya ya, geometri untuk menemukan hubungan aljabarnya. Boleh, ya memang seperti itu geometri analit. Jadi Oke. terpadu antara aljabar dengan geometrinya. Oke, jadi ada cara lain. Silakan, Terima ada kasih, pertanyaan. Prof. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain. Masih ada? Soalnya masih ada, Mbak. Habis yang untuk kelompok. Masih, Prof. Satu. Ada. Oh, lumayan ya. Bagus. Anda punya pengalaman banyak dari permasalahan ini. Oke, silakan. Lanjut. Baik, selanjutnya pada soal 23, pada lingkaran L yang memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2x dikurang 2y sama dengan 23, dibuat garis singgung dari titik A yang berkoordinat 6,0. Tentukan persamaan garis kutubnya, kemudian tentukan pula panjang ruas garis singgungnya. Penyelesaiannya, kita diketahui titik di luar lingkaran yaitu x0, y0 sama dengan 6,0. Kemudian kita amati persamaan lingkaran tersebut, didapatkan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 23. Kemudian kita bisa menggunakan rumus persamaan garis kutub yang diketahui dengan persamaan lingkaran tersebut. Rumusnya x0 dikalikan dengan x ditambah y0 dikalikan dengan y ditambah setengah a kali x0 ditambah x ditambah setengah kali b dikalikan y0 ditambah y ditambah c sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai x0, y0, dan juga a, b, c. Sehingga didapatkan 6 kali x ditambah 0 kali y ditambah setengah kali 2 kalikan 6 ditambah x ditambah setengah kalikan negatif 2 kalikan 0 ditambah y sama ditambah negatif 23 sama dengan 0. Kemudian 6x ditambah 6 ditambah x dikurang y dikurang 23 sama dengan 0. 7x dikurang y dikurang 17 sama dengan 0. Negatif 7x ditambah y ditambah 17 sama dengan 0, sehingga didapatkan persamaan garis kutub y sama dengan 7x dikurang 17. Kemudian untuk mencari panjang garis singgungnya, kita bisa mengamati persamaan lingkarannya dengan menentukan titik pusat dan juga jari-jarinya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y dikurang 23 sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ditambah 2X ditambah Y kuadrat dikurang 2Y sama dengan 23. Kemudian kita supaya bisa difaktorkan kedua ruas bisa ditambahkan plus 1 dan juga plus 1. Sehingga X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 23 ditambah 1 ditambah 1. Kemudian kita faktorkan menjadi X plus 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 25. Sehingga didapatkan persamaan lingkarannya X plus 1 kuadrat ditambah Y dikurang 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga ditemukan titik pusat lingkaran tersebut adalah berkoordinat negatif 1,1 dan juga jari-jarinya sama dengan 5.
Kemudian kita bisa gambarkan lingkarannya yang berpusat pada titik P dengan jari-jari R pada sumbu X dan Y. Misalkan -1 di sini, kemudian di sini dengan panjangnya di sini 4. Kurang lebih seperti ini. Kemudian terdapat titik A di sini dengan koordinat 6,0. Oh, maaf. Bisa dibuat garis singgungnya. Ini titik D. Nah, kemudian kita bisa mencari panjang AD itu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Panjang DE di sini anggap aja DE. Panjang DE sama dengan 1, kemudian panjang EA sama dengan 7, sehingga AD sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 1 ditambah 49 sama dengan akar 50, atau setara dengan 5 akar 2, sehingga panjang AD sama dengan 5 akar 2. Kemudian kita bisa menentukan panjang AC. AC di mana AC ini merupakan garis yang tegak lurus dengan garis singgung lingkaran. Kita tarik garis lurus, tegak lurus di sini, C. Nah, kemudian kita panjang DC ini kan sama dengan jari-jari, sehingga DC sama dengan 5. Kemudian panjang AC kita juga bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari 5 akar 2 dikuadratkan dikurang 5 pangkat 2. Kemudian sama dengan akar dari 50 dikurang 25, AC sama dengan akar 25 sehingga AC sama dengan 5. Sehingga didapatkanlah panjang dari ruas garis antara titik keluar dan juga titik singgung lingkaran sama dengan 5. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Yuk, silakan kalau ada pertanyaan. Coba tunjukkan yang mana yang panjangnya 5 itu. Dengan pointer coba. Panjang AC, Prof. AC ya. Yang lain? Okay. Kalau yang BC, apa itu ditanyakan? Tidak, Prof. Tidak. Okay. Oke, ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Berarti sudah habis ya untuk kelompok penyaji ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, dibuka untuk semuanya dari soal-soalnya itu apakah ya masih ada yang perlu didiskusikan.
Silakan dari soal latihan, kalau mungkin ada yang masih perlu didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Prof. Silakan. Ya, nomor 11 dan 12, Prof. Saya kesulitan untuk membayangkan. 11. Coba digambarkan, Mas. Ya, Baik, Prof. pakai GeoGebra. Sebentar, Prof. Di A, oke, dan garis H tegak lurus pada X sama dengan 2Y. Oke, terus. Sudah, Prof, itu saja informasinya. Ini ada satu lagi. Ini ada Tadi apa tadi? Diminta apa? Garis sejajar. garis G. Garis apa? Sejajar dengan? Ini yang sejajar sama. Sejajar dengan ini, Bro. Berarti gambarnya ya apa? Mungkin dia di sini atau di sini. Ada dua kemungkinan. Ayo, coba sejajar tapi menyinggung, toh? Oh, sejajar dan menyinggung. Kan menyinggung lingkaran. Oh, baik, Bro. Iya, kan menyinggung lingkaran, berarti kan sudah jelas, gitu ya. Titik singgungnya, oke. Berarti kan punya titik potong di satu titik karena menyinggung. Kemudian apalagi tadi, udah ketemu kan. Nah, sekarang menjadi permasalahannya, bagaimana kalau koordinat titiknya sudah ketemu, perpotongan garis singgungnya itu, maka akan bisa dicari luasnya. Nah, sekarang ya di kajian apa dulu? Sistem koordinat ya. Di situ kan menyinggung masalah luas, ya, menentukan luas. Nah, gimana coba? Nah, itu yang apa? Yang coba Anda cari tahu, menemukan luas satu daerah yang di situ titik koordinatnya diketahui semua. Kan ada lagi yang mana lagi yang garis singgung yang lain? Kan 4 toh? Oh, itu, Prof. Dia yang lain itu yang ada di H ini, Bro. Nah, iya. Berpotong, menyinggung juga. Oh, menyinggung. Oh. Lah iya kan menyinggung. Jadi garis H itu G dan H melalui 0, berapa tadi? Garis G sejajar 2X sama dengan 2Y dan menyinggung L di A dan B. Garis H tegak lurus pada X sama dengan 2Y dan menyinggung L di C dan D. Lah itu loh. Berarti sini. Coba gambarnya udah benar belum? Baik, Bro. Tegak lurus dan menyinggung loh. Tegak lurus ya. Yang satunya lagi kan 2 toh? Nah, berarti kan 4 titiknya kan sudah diketahui.
Nah, iya kan? Ya seperti itu. Nah, akhirnya 4 titik kan diketahui, berarti perpotongan dari garis itu tadi. Iya apa enggak? Iya, berarti ya sudah ketemu. Itu loh justru ini sangat membantu analisis awal, yaitu gambarnya atau sketsanya itu. Jadi Anda akan menemukan titik E, kemudian titik G, apa tadi, lagi, apalagi yang bawah 2 itu, berarti kan segi 4 itu kan bisa dicari. Titik-titik koordinatnya ketemu, maka gunakan apa rumus luas. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana rumus luas daerah dari ya yang titik-titik koordinatnya, jadi segi banyak yang koordinat titiknya diketahui. Itu bahasan ketika pada sistem koordinat. Nah, berarti yang kelompok pertama yang bertanggung jawab. Ayo silakan. Coba kelompok pertama yang mencoba mencari luas daerah ini gitu. Iya kan kaitannya kan itu. Jadi soal ini mesti menggunakan apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Paham ya? Berarti sudah tinggal aljabarnya. Kemudian garis-garisnya kan sudah dipelajari, yaitu kelompok 2, persamaan garis. Nah, kan sudah ketemu itu. Garis sejajar dengan garis lain, maka gradiennya sama. Kan gitu, tak? Udah ketemu kan? Titik yang dilalui berarti kan di titik singgungnya atau iya di titik singgungnya. Ya. Nah, garis menyinggung lingkaran, nah berarti kan di bagiannya kelompok 3. Udah, berarti ketemu. Itu Mas, yang berikutnya nomor berapa tadi? Jadi ini ya, kemudian setelah itu nggak harus dituntaskan, Anda semua yang mencoba begitu. Nomor 12, Prof. Nomor 12. Garis G dan H melalui titik 0,2 dan menyinggung lingkaran itu di titik A dan B. Ini kan sama seperti soal yang dikerjakan kelompok tadi. Oh, bukan, Prof. Bukan. Menemukan persamaan garisnya. Loh, sudah di ini atau belum? Sudah di kelompok penyaji sudah menemukan persamaan garis melalui sebuah titik ya dan menyinggung lingkaran. Kayaknya sudah itu dibahas. Iya. Jadi persamaan garis singgung, gampangnya kan itu persamaan garis singgung dari suatu titik. Kan sudah yang penyajian garis singgung di pertemuan ya lingkaran itu kan sudah itu. Apa rumusnya? Ini Y sama dengan MX plus R akar 1 plus M kuadrat. Loh lah iya, berarti kan sudah. Ya, Bro. Karena ada plus minus, yang satunya ya katakan atas dan bawah kan seperti itu. Oke, nah, berarti ketemu ya itu toh aja. Terima kasih. Nah, sudah ada semua kok. Yuk, silahkan. Mungkin yang lain. Yang tanya. Cukup banyak loh ya untuk latihan-latihan soal lingkaran. Artinya apa? Kalau Anda sudah mencoba semuanya, itu insya Allah di pemahaman konsep lingkaran, garis singgungnya, itu sudah lengkap. Ya, seperti itu. Tadi ditambahi penjelasan oleh kelompok terkait soal-soal terpilih yang barangkali menarik itu ya. Kemudian ditambah oleh Mas Gilang pertanyaannya itu tadi ya, yang itu adalah untuk memantapkan kayak opo sih gitu. Ya, yang lebih urgen adalah ketika Anda menyelesaikan soal-soal geometri analit adalah itu tadi analisis awal. Ya, kalau rasanya masih bingung ya gunakan GeoGebranya untuk membantu.
visualnya, geometrinya. Baru setelah itu ya kemudian dicoba aljabarnya gimana sih, ya seperti itu tadi. Ya, baru setelah itu dikerjakan tuntas dari aljabarnya. Ya. Kalau Anda katakan dalam menyelesaikannya Anda tulis apa dulu sih? Katakan buat garis sumbu ruas garis AB. Nah, setelah ketemu persamaan apa diapakan? Nah, misalnya seperti itu. Itu analisis awal dari Anda melihat visual tadi. Ya, dari situ maka langkah-langkah apa yang harus dilakukan itu mestinya akan sudah bisa dilihat. Ya. Kemudian dicek ulang verifikasi dengan GeoGebra-nya. Oh, udah, berarti benar dari apa yang dianut tadi yang seperti itu. Ya, lengkap sudah dengan GeoGebra, Anda menjadi lebih yakin karena sudah diverifikasi ya. Kayak apa, benar apa salah. Oke, masih adakah soal lain yang perlu didiskusikan? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Mas Ahmad. Yang nomor 26 itu bagaimana caranya? Yang nomor 26. 26. Menjelaskan. Garis H melalui titik A dan B. Jika lingkaran L1 dan L2 menyinggung garis H, ya, sumbu X, ya, dan seterusnya. Bentar. Garis H melalui titik A dan B. Jika lingkaran L1 dan L2 menyinggung garis H, L1, L2 menyinggung garis H, sumbu X, dan sumbu Y, tentukan garis kutub pada lingkaran L1 dan L2 yang dibangun dari titik itu tadi. Nah, apa maksudnya dibangun dari titik 0,0? Coba dibuat gambar-gambarnya yang terkait dengan ini. Yo. Apa itu garis kutub? Itu sudah bahasan yang kelompok ya lingkaran.
Garis H-nya mana? Ini Prof. Coba di warna apa? Oke. Ya. Sekarang Ini lingkaran yang pertama, L1, yang di dalam. Anggap saja ini menyinggung Y dan X dan H. Gitu. Lalu ini lingkaran yang kedua. Nah, sekarang dari sketsa itu tadi yang ditanyakan apa? Garis kutub. Apa garis kutub? Nah, dari kelompok penyaji coba dibantu. Apa itu garis kutub? Yang mana pada sketsa itu? Izin menjawab, Prof. Ya, silakan. Garis kutub itu kalau pada gambar itu garis yang melalui titik F, K, H. Garis melalui titik di situ F, dari HK. apa originnya belum dimanfaatkan pada soal. Iya kan? Oh, iya. Mungkin garis kutub itu yang begini, Prof. Mungkin dia yang di sini mungkin. Nah, betul ya seperti itu. Dari ininya loh ya yang menyinggung, tapi di situ kan harus melalui titik O-nya itu tadi 0,0. Iya kan itu. Nah, berarti kan tetap menyinggung. Berarti yang lingkaran kecil L1 sebut aja, lingkaran besar R2. Ya. Tapi di situ kan jaraknya kan berapa kan begitu toh. Kemudian yang satunya kayak apa lah. Kemudian dari dua titik itu dihubungkan bukannya yang seperti itu. Dari dua titik singgungnya. Ya. Jadi itu ya memang akhirnya aljabarnya agak sulit begitu. Tapi kalau dimasukkan dengan rumus-rumusnya itu menjadi lebih sederhana. Karena rumusnya sudah dibuktikan gitu sehingga bisa dipakai begitu. Ya, sekarang coba gampangnya kalau itu dilepas ya tanpa itu buat satu lingkaran bebas. Ya, coba ke situ Mas di yang tempat kosongnya di situ Mas, di kirinya ya di sini. Anu saya kelihatan mau enggak? Nah, di situ buat satu lingkaran kecil aja bebas begitu misalnya. Nah, sekarang kalau dari 0,0 coba dibuat garis singgungnya dari 0,0. Ada dua. Yang satunya. Coba. Ini anggap aja dua garisnya itu menyinggung begitu ya. Satunya. Nah, sekarang mana yang disebut sebagai garis kutub? MN itu, Prof. Nah iya, kan wis dijelasin kan itu. Tadi kan lingkaran L1, L2 kan menyinggung sumbu X, sumbu Y, dan menyinggung satu garis. Iya kan? Menyinggung satu garisnya itu kan akan terikat pada yang mana begitu menetapkan lingkarannya. Tapi sebenarnya kalau yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y itu kan merupakan pusatnya kan di garis bagi. Iya kan? Garis bagi sudut yang dibentuk sumbu X dan sumbu Y. Kan gitu toh? Nah, dari situlah nanti akan bisa dicari itu tadi seperti MN itu. Kalau dibuat lepasnya seperti itu. Sudah ada rumusnya, tinggal masukkan. Itu Mas yang tanya tadi. Ya, berarti memperkaya ini ya. Ini loh ya, kalau saya melihat dari GeoGebranya sangat membantu. Ya, berarti ini tadi kan ilustrasi ini kan mudah sekali, akhirnya bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan aljabarnya itu tadi kan gitu, menemukan aljabarnya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Dah, berarti habis tuntas. Masih ada pertanyaan ya di kajian lingkaran.
Tadi ada yang belum tuntas ya, mencari apa tadi, luas poligon. Tadi yang soal tadi kan segi 4. Gimana rumusnya ya kemarin kan baru, belum Anda kembangkan benar. Tapi bisa ditemukan. Kalau yang luas segitiga kan sudah di kajian yang koordinat, sistem koordinat. Ya, sehingga nanti Anda bisa memperluas untuk poligon, baik poligon konkav, konveks itu selalu bisa dipakai. Ya, itulah ya kemanfaatannya. Oke, udah tuntas untuk lingkaran. Jadi kelompok ini, kelompok penyaji untuk lingkaran sudah oke. Berarti untuk besok Rabu sudah mulai siap-siap materi berikutnya. Kelompok berikutnya. Oke. Masih adakah yang perlu didiskusikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, barangkali ya apa yang di-share kelompok tadi bisa di-share ke teman-temannya ya, sehingga tahu persis solusinya ya, biar semuanya mempelajarinya. Lah nanti kalau ada katakan pertanyaan, silahkan tanyakan ke temannya yang tadi mempresentasikan, sehingga Anda tuntas gitu loh ya. Oke. Kalau gitu sudah nggak ada pertanyaan, hari ini kita akhiri. Jangan lupa untuk yang kelompok berikutnya di-share di WA ya. Kita kan sudah ada WA-nya. Nah, kemudian minggu depan kita sudah sebelum minggu depan itu minggu depan besok Rebo berarti paling lambat besok itu sudah di-share untuk kelompok berikutnya. Oke, gitu aja pertemuan hari ini kita akhiri sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama.